Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Kita bertemu lagi ya untuk perancangan struktur. Oke, ya sudah terrecord, kemudian screen saya juga sudah. Ya, oke, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, pertemuan yang kedua, perancangan struktur, dan kita akan membahas atau akan berdiskusi tentang pembebanan yang berlaku di perancangan struktur kita gitu ya. Dan ini asisten sedang bekerja keras untuk semoga hari Sabtu nanti bisa di launching tugasnya. Jadi Anda sudah tahu untuk tugasnya seperti apa, kemudian aturannya bagaimana gitu. Kemudian untuk minggu depan seperti yang mungkin sudah tahu ya, libur minggu depan karena Demataf dan OSDI, dan juga untuk saya libur nggak libur tetap libur gitu ya, karena saya pulang ke Indonesia minggu depan gitu, dan perjalanannya cukup panjang dan nggak mungkin untuk memberikan kuliah. Oke, nggak apa-apa, nanti kuliahnya menyesuaikan, ketemu 2 minggu lagi insya Allah gitu. Oke, sebelum dimulai, sebelum saya coba paparkan gitu ya apa yang akan kita diskusikan siang ini ya. Sorry itu siapa, Ali Nur Samsi Dahlan, oleh-oleh gitu ya, oleh-olehnya ya, yang penting sehat aja lah, sekarang susah soalnya perjalanannya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita seperti biasa tadarus dulu ya. Saya coba pilihkan ayat yang pendek saja, ada Anas dan Al-Falaq. Nanti silahkan dibuka dibuka mikrofonnya dan kita bisa baca bersama-sama. Oke, bisa kita mulai tadarusnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kita mulai. Untuk membaca ayat berikut ini, silahkan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bersedia membaca ayat tersebut ya. Oke, sekarang saya akan mulai gitu ya untuk mencoba memaparkan lagi. Yang sorry saya pakai 2 device gitu ya, mungkin karena saya prefer untuk buat
mungkin coret-coretan gitu biar apa namanya bisa membantu Anda. Oke, nggak apa-apa. Saya akan coba mulai hari ini dengan menampilkan slide ini lagi yang minggu lalu saya sudah coba tampilkan gitu ya, bagaimana alur beban yang bekerja pada struktur kita. Ya, sebagaimana mungkin Anda sudah mendengar kalau tugas kita atau praktikum kita nanti akan mendesain bangunan dengan 11 lantai gitu ya. Nah, bagaimana alur bebannya? Jadi yang pertama kita harus pay attention with, kita harus hitung pertama kali gitu ya, itu adalah beban-beban yang ada di atap gitu. Jadi semua yang kita harus perhatikan adalah pada bagian atap ini dulu. Nah, bagaimana alurnya, alur penyaluran bebannya dari atap itu nanti akan ditransfer ke balok ring gitu ya, balok ring yang ada di atas di bawah kuda-kuda. Kemudian dari situ akan ditransfer ke kolom yang paling atas gitu ya. Oke, kemudian dari kolom paling atas juga akan disalurkan ke bawahnya lagi. Kemudian kalau balok bagaimana? Balok nanti akan didistribusikan separuh ke kolom yang kiri, separuh ke kolom yang kanan. Nah, seperti ini. Kemudian di kolomnya setelah sampai di sambungan nanti akan disalurkan ke kolom. Begitu terus gitu ya. Sampai akhirnya mencapai di kolom yang paling bawah sehingga nanti bisa disalurkan ke tumpuan atau ke fondasi. Nah, mungkin itu yang minggu lalu kita sudah sampaikan gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba mulai. Saya akan mulai menyampaikan kepada Anda peraturan-peraturan pembebanan yang mana yang akan kita pakai di dalam mata kuliah ini. Oke, sorry ini agak delay, jadi saya sudah next ke slide selanjutnya tapi belum sampai. Nggak apa-apa, saya coba pelan-pelan gitu ya sambil tunggu. Oke, jadi kita akan pakai dua macam peraturan pembebanan gitu ya. Oke, tadi sudah, tapi balik lagi. Ya, kita akan pakai dua macam pembebanan. Yang pertama, nah sudah. Yang pertama adalah SNI 1727 tahun 2013. Ini isinya adalah tentang beban minimum untuk perancangan gedung gitu. Kemudian kita juga akan kasih suplemen gitu ya dengan SNI yang lama, SNI tahun 89 tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung atau biasanya kita singkat PPURG. Ini terkenalnya dengan PPURG. Nah, kenapa sudah ada peraturan pembebanan yang baru gitu, tapi kita masih juga belum move on dari yang tahun 89. Karena memang ada beberapa hal gitu ya yang di SNI 89 itu akan membantu kita nantinya untuk menyediakan estimasi berat beban atau pembebanan khusus yang kita tidak punya datanya. Nanti akan saya coba tunjukkan gitu ya. Oke, kemudian mungkin Anda sudah mendengar gitu ya, ada berbagai macam jenis beban. Contohnya seperti beban mati, kemudian beban hidup, kemudian beban angin, gempa, hujan gitu ya. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu semuanya ini di kuliah kita kali ini. Jadi yang pertama adalah beban mati. Nah, mungkin sudah ada yang sangat familiar gitu mungkin di mata kuliah sebelumnya beban mati itu apa gitu. Nah, di sini saya coba tunjukkan definisi berdasarkan SNI 2013 tentang beban mati itu adalah berat seluruh bahan konstruksi yang terpasang gitu ya. Jadi kuncinya seluruh beban konstruksi bangunan gedung yang terpasang. Jadi termasuk dinding, lantai, plafon, dan sebagainya gitu ya, komponen arsitektural maupun struktural gitu. Nah, jadi misalnya dari Anda ada yang nanya, kalau misalnya ada suatu gedung yang digunakan untuk menyimpan mesin-mesin gitu ya,
Nah, itu apakah disebut sebagai beban mati gitu. Nah, sekarang balik lagi mesinnya itu apakah bisa dipindahkan atau ada selama bangunan itu ada nih. Kalau mesin itu ada selamanya gitu ya, selama bangunan itu ada, maka dia disebut sebagai beban mati, nanti diperhitungkan sebagai beban mati, bukan beban hidup gitu ya. Tapi kalau mesinnya itu apa namanya, dia hanya sementara gitu, nanti dia termasuk kategori beban hidup gitu. Oke, mungkin itu beban mati, jadi sangat sederhana sekali, tapi saya perlu ingatkan lagi kepada Anda gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya coba sampaikan bahwa berat bahan dalam konstruksi adalah berat yang sebenarnya yang akan digunakan dalam spesifikasi. Nah, tapi kalau misalnya kita belum berpengalaman, kemudian tidak ada datanya, terus bagaimana gitu ya? Atau informasinya tidak jelas, maka nilai itu kita bisa asumsikan dengan syarat harus disetujui oleh pihak yang berwenang gitu ya. Nah, di dalam praktikum ini gitu ya, karena yang berwenang ya mungkin tim dosen dan asisten gitu ya, kita menyarankan untuk mengambil besaran beban itu dari SNI yang lama ya, SNI tahun 89. Nah, contohnya beban mati yang digunakan misalnya berat bajanya berapa gitu ya, kita bisa pakai angka ini, angka 7.850, kemudian batu alamnya 2.600 gitu. Oke, itu adalah beban mati gitu ya. Oke, kemudian next adalah kita akan coba lihat beban mati apa saja yang bekerja pada atap gitu. Nah, misalnya ini adalah atap kita gitu ya. Nanti mungkin sama asisten sudah ditentukan bentuk atapnya seperti apa, atau kalian desain sendiri nggak masalah gitu ya. Nah, misalnya kita punya bangunan lebarnya adalah 10 meter, misalnya 10 meter misalnya saja. Tingginya misalnya berapa? Tingginya misalnya 5 meter gitu ya, 5 meter. Nah, mungkin kita masih ingat gitu ya, di atas kuda-kuda itu apa saja gitu yang harus kita pasang gitu ya. Mungkin Anda masih ingat ada gordeng gitu ya, ada gordeng, kemudian kalau gordeng di yang paling atas itu namanya nok gitu ya. Nah, di atas gordeng itu ada apa? Ada usuk gitu ya. Ada usuk, kemudian di atas usuk itu ada reng gitu ya. Ada reng kecil-kecil gitu. Baru nanti di atas reng ini ada penutup atap gitu. Nah, kalau ditanya beban mati yang bekerja pada atap apa saja? Nah, yang pertama yang jelas sudah ada adalah penutup atap. Penutup atap itu nanti jadi beban mati yang pertama. Jadi beban mati di atap itu yang pertama adalah penutup atap. Kemudian yang kedua adalah plafon. Plafon dia yang menggantung di bawah atap. Jadi kalau mungkin Anda bertanya-tanya gitu ya, plafonnya di mana gitu ya, di bawahnya ini ya, di bawah ini nanti akan ada plafon gitu kan. Nah, plafonnya itu kemudian nanti akan ada penggantungnya, digantung di atasnya. Itu yang akan jadi membebani si atap ini. Nah, oke. Kemudian menghitungnya bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama kita harus kembali lagi ke peraturan pembebanan yang tahun 89 tadi. Di sana dijelaskan berapa besarnya beban penutup atap. Nah, contohnya di sini adalah seng gitu ya. Nah, tapi nanti ada macam-macam, ada seng, ada mungkin beton genteng beton atau atap yang lain gitu ya. Nah, misalnya seng. Nah, kalau di dalam SNI ini, seng itu beratnya adalah 10 kg per
meter persegi gitu ya. Nah, kemudian bebannya gimana? Bebannya itu kalau kita sudah tahu berat penutup atap per meter persegi, tinggal dikalikan dengan L. L itu apa? L itu adalah panjang bentang. Jadi misalnya gini, misalnya Anda punya gording, ini gording yang A, misalnya ini gording yang B, kemudian Anda punya gording yang C gitu. Nah, L itu yang mana? L itu adalah, jadi misalnya ini bebannya, ini adalah P untuk B gitu. L itu adalah setengah bentang dari B ke A dan setengah bentang dari B ke C. Ini adalah L-nya. L-nya adalah seperti ini. Oke, jadi saya rasa mudah sekali, tinggal kalau L-nya 1 ya, misalnya L-nya di sini 1 ya tinggal 10 dikalikan 1 gitu. 10 dikalikan 1. Berarti 10 saja gitu kan. Ya, untuk apa namanya? Untuk beban penutup atap seperti ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan selama saya menyampaikan silahkan aja, nanti bisa interupsi atau nulis di meeting chat, nggak masalah. Kalau belum, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah beban penutup atap, saya sudah sampaikan. Kemudian next ke beban berikutnya. Beban berikutnya adalah beban plafon. Tadi saya sudah ilustrasikan gitu ya. Dia ada beban plafon itu, jadi ada penutup atau yang lembaran yang Anda suka lihat itu adalah misalnya itu berbahan Eternit-nya gitu ya, Eternit. Kemudian komponen dari plafon itu ada penggantungnya yang dia menggantung ke atas atau biasanya ke kuda-kuda atau ke plat lantai di atasnya gitu ya. Misalnya ini adalah kuda-kuda atau plat lantai gitu. Nah, si plafon itu akan digantungkan dengan suatu penggantung, bisa saja kayu atau aluminium atau yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Ini Eternitnya dan ini adalah penggantungnya. Jadi komponen untuk berat plafon itu adalah berat Eternitnya, itu adalah yang lembaran itu, dan berat penggantungnya. Nanti ini dijumlahkan. Oke. Kemudian bagaimana distribusi beban titik akibat plafon itu? Jadi di sini di gambar yang sebelah kiri itu sudah ada ya. Jadi misalnya Anda punya kuda-kuda seperti ini. Kemudian Anda akan membagi misalnya di ujung sini itu ada beban plafon P1. Nah, coveragenya yang mana saja yang didukung oleh P1. Jadi yang ujung hitam kecil itu adalah yang akan di cover. Kemudian misalnya kita di sini ada P2 gitu ya. P2 itu mana saja yang di beban yang dilimpahkan ke titik itu. Nah, yang putih ini. Nanti Anda bisa menentukan sendiri ya. Asal teliti, kemudian Anda masukkan sesuai dengan join-joinnya, Anda inputkan di dalam etaps gitu ya. Nanti akan oke. Oke, mungkin ini untuk beban plafon. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum, saya akan lanjutkan. Kalau sudah, tadi kan di atap sudah ada beban mati akibat penutup atap dan plafon gitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke beban hidup yang kedua. Ada jenis beban yang kedua, yaitu beban hidup. Beban hidup itu beban apa? Beban hidup itu adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna gitu ya. Pengguna bangunan tersebut gitu. Tapi dia tidak termasuk beban angin, hujan, gempa. Sorry nih, sudah gempa sudah sekali, kemudian banjir, kemudian beban mati. Jadi beban selain beban yang disebutkan di sini disebut sebagai beban hidup. Jadi misalnya ada mesin yang
dia diletakkan sementara gitu ya, misalnya 1 minggu atau setahun gitu ya, itu disebut sebagai beban hidup. Nah, besarnya berapa gitu ya? Ini sudah ada di SNI kita yang tahun 2013 gitu ya. Sudah ada standarnya, jadi Anda nggak perlu ngitung lagi gitu ya. Sudah ada asumsi yang boleh kita langsung gunakan. Jadi di sini contohnya beban untuk sistem lantai akses, misalnya ruang kantor atau ruang komputer, itu beban meratanya itu bisa diasumsikan 2,4 kilonewton per square meter atau per meter persegi. Atau kalau ruang komputer itu 4,79 gitu ya. Misalnya di dalam mungkin masih pakai komputer yang model lama yang apa namanya komponennya banyak, ada CPU, ada monitor dan sebagainya yang besar-besar gitu. Jadi dia masih pakai asumsi itu. Nah, kalau beban meratanya kan sebesar ini gitu ya. Anda juga bisa mengasumsikan beberapa beban terpusat ya, besarnya adalah 8,9 kilo Newton per titik gitu. Nanti tergantung titiknya ada berapa gitu ya. Kemudian untuk gudang persenjataan atau ruang latihan gitu, misalnya Anda bisa memakai 7,18. Nah, kalau ruang latihan biasanya yang untuk apa gym atau untuk olahraga yang lain gitu ya, itu bisa memakai ini karena alat-alatnya kan berat. Kemudian untuk beban hidup rumah sakit gitu ya, misalnya ruang operasi Anda bisa pakai 2,87, ruang pasien karena dia lebih sedikit alat-alatnya 1,92. Kemudian untuk koridor di atas lantai pertama. Koridor di atas lantai pertama itu artinya ada lorong gitu ya. Untuk lorong-lorong itu bisa diasumsikan 3,83. Nah, jadi beban-beban ini sudah ada gitu ya. Jadi Anda nanti tinggal inputkan saja di dalam etaps gitu. Di dalam lantai yang Anda sudah buat di situ. Oke, jadi ini mudah saja nanti Anda bisa praktek. Kemudian kita lanjutkan beban hidup pada atap. Oke, sebentar sambil nunggu delay. Oke. Nah, beban hidup pada atap itu apa saja? Mungkin Anda pernah bertanya-tanya gitu ya, kalau di atap di gedung, beberapa gedung itu kok ada orang manjat di sana ada petugas gitu ya, itu untuk apa gitu. Jadi biasanya mereka melakukan inspeksi atau sebelum perbaikan gitu ya, itu juga kita perhitungkan sebagai beban hidup gitu. Selain beban hidup orang, juga ada beban hidup hujan gitu ya. Nah, kalau orang berapa? Orang itu besarnya adalah 100 kg per meter persegi gitu ya. Ini berdasarkan PPURG tahun 89. Nah, kalau hujan berarti beratnya itu berat air hujan dikalikan dengan L. Kan tadi kan Anda punya ngitungnya itu sama prinsipnya. Ini misalnya ini titik gordingnya, joinnya. Anda punya hujan ini, kemudian Anda transformasi ke arah X dan Y, misalnya ini P hujan gitu. Berarti Anda hitungnya seperti ini ya. Anda transformasikan, inputkan di dalam etaps. Sorry, memang agak delay. Ya, seperti ini. Kemudian L-nya ya sama dengan yang tadi ya. L-nya adalah seperti ini. Oke. Kemudian beban hidup saya rasa ini oke, beban hidup dan hujan gitu ya. Nanti hujan sendiri akan kita bahas di belakang. Nah, selanjutnya beban yang ketiga adalah beban angin. Untuk beban angin ini memang kita harus cek lagi. Kita ada dua istilah gitu ya, ada yang tekanan positif atau tekanan negatif gitu ya. Jadi kalau beban angin itu bekerjanya seperti ini misalnya. Ini atap kita gitu kan, atap kita, kuda-kuda kita. Beban angin itu bekerja tegak lurus datangnya gitu ya, tegak lurus. Kemudian dia juga akan mengeluarkan energi lagi gitu ya. Namanya beban angin hisap. Itu arahnya keluar dari atap kita yang mengangkat gitu ya. Nah, itu juga tegak lurus gitu ya, tegak lurus.
Nah, kalau yang datang itu namanya angin desak, yang biasanya disebut sebagai tekanan positif. Yang keluar namanya angin hisap atau biasanya tekanan negatif gitu. Oke, kemudian di dalam slide ini juga ada contoh gambarnya gitu ya. Mungkin Anda di sini ada tulisan QAD. QAD itu adalah beban angin, AD itu angin desak gitu ya. Kalau AH itu angin hisap. Angin hisap. Nah, cara ngitung beban angin gimana? Gampang banget ya. Rumusnya hanya ini, hanya V kuadrat dibagi 16. V itu adalah kecepatan angin. Misalnya kecepatannya adalah 30 meter per second gitu ya. Berarti berat anginnya itu adalah 30 kuadrat dibagi 16 meter. Sorry, bukan meter per second lagi ini. Meter kuadrat per jadi kilogram per meter persegi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk koefisien angin desaknya Anda bisa hitung pakai 0,02 alfa dikurangi 0,4. Ini hanya contoh hitungan tadi ya. Oke, mungkin untuk beban angin seperti ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita masuk ke selanjutnya. Kalau belum kita coba next lagi. Nah, tadi kan beban angin pada atap gitu. Kalau pada portal gimana? Ya, prinsipnya sama. Tadi ada angin desak dan angin hisap gitu kan. Nah, jadi misalnya Anda punya portal, kemudian ada angin datang gitu, ada angin namanya angin desak, kemudian dia juga ada keluar namanya angin ini kan yang desak, kemudian yang ini hisap. Sama prinsipnya. Nah, ada beberapa hal gitu yang mempengaruhi beban angin pada portal gitu. Yang pertama kecepatan, ini jelas. Tadi sudah ada rumusnya ya, V kuadrat dibagi 16. Kemudian ada wilayah angin khusus gitu ya. Ada wilayah angin khusus. Nanti ini semua faktor ini ada dijelaskan di dalam SNI kita, SNI 2013. Wilayah angin khusus, kemudian faktor arah angin, ada exposure, ada koefisien tekanan angin gitu. Ini kalau wilayah angin itu nanti tergantung jenis strukturnya, termasuk struktur apa nanti wilayah angin yang mana. Kemudian faktor arah angin juga dipengaruhi oleh misalnya sudutnya atau nanti bisa dicek di SNI. Kemudian koefisien tekanan angin ini juga nanti dicek syarat-syaratnya. Nah, di sini mungkin ada istilah exposure gitu. Kalau yang mungkin sudah terbiasa merancang bangunan gitu mungkin tahu gitu ya. Karena ini harus diperhatikan di dalam beberapa peraturan pembebanan. Nah, mungkin exposure itu kalau bahasa Inggrisnya ini ya, exposure atau berada di lingkungan suatu lingkungan gitu ya, exposure. Jadi struktur diekspos di daerah mana gitu, di exposure. Nah, kita akan coba jelaskan exposure ini pakai gambar gitu. Jadi di dalam SNI kita itu exposure angin itu dibagi menjadi beberapa macam gitu ya. Ada exposure A, B, C, D gitu. Nah, bedanya apa? Kalau yang A itu yang sebelah kiri atas itu biasanya berada di pusat perkotaan yang minimum 50% tinggi bangunannya lebih dari 20 meter. Jadi dia berada di lingkungan yang bangunan tingkat tinggi. Nah, di situ mungkin Anda bisa bayangkan kalau terjadi angin kencang di situ mungkin anginnya itu cepat habis gitu ya, energinya cepat habis karena dia sudah menghantam bangunan tinggi-tinggi. Jadi ini juga sama, mungkin 2 minggu yang lalu gitu di Jepang terjadi angin topan yang besar gitu di daerah saya juga. Nah, kebetulan saya tinggal di bangunan yang dikelilingi oleh bangunan tinggi, jadi nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau teman saya yang cerita dia di apartemen di lantai 2 gitu ya, dan hanya 2 lantai itu guncangannya terasa sekali. Nah, itu perlu diperhitungkan dalam mendesain. Kalau mendesain di lingkungannya gedung tinggi-tinggi itu pasti akan berbeda efeknya.
Kemudian untuk yang B, exposure B itu untuk area urban atau suburban. Jadi masih ada pepohonan yang menghalang angin. Jadi ini kotanya mungkin ya seperti Jakarta gitu. Jakarta masih masuk kategori ini. Kemudian yang C itu lahan terbuka atau penghalang angin tersebar yang tingginya kurang dari 10 meter. Misalnya di daerah bandara gitu kan, di situ nggak boleh ada gedung tinggi. Nah, dia pakai exposure C. Kemudian yang terakhir adalah exposure D. Jadi ini biasanya untuk daerah-daerah pantai. Mungkin kalau di daerah pantai karena ada beda tekanan udara antara laut dan darat, jadi anginnya lumayan kencang gitu ya, dan dia termasuk kategori exposure D. Nah, ini nanti Anda di dalam tugas Anda sudah ada gitu ya, kriterianya Anda masuk di mana gitu. Nanti ada konsekuensi hitungan yang harus disesuaikan karena perbedaan exposure ini. Oke, mungkin itu penjelasan untuk exposure dan selanjutnya tentang koefisien tekanan angin. Jadi nanti di dalam SNI Anda juga akan ada gitu ya istilah koefisien tekanan angin. Nah, di sini saya berikan 2 ilustrasi. Jadi ada negative internal pressure dan positive internal pressure gitu. Bedanya apa? Bedanya jadi kondisinya adalah misalnya yang pertama, yang negatif itu datangnya arah angin itu langsung menghantam struktur kita yang tidak ada bukaan. Jadi di sini tertutup semua gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Distribusi angin yang ada di dalam bangunan itu semua mendesak, menekan seperti ini ya, semua mengarah ke dalam gitu ya, menekan gitu. Karena apa? Karena di sisi yang lain itu ada suatu bukaan gitu ya, ada suatu opening di sini. Di situ tekanannya besar tetapi openingnya kecil gitu ya. Jadi ya anginnya akan mengantri untuk keluar lewat bukaan itu. Itu istilahnya adalah negative internal pressure. Jadi kalau negatif itu apa namanya terjadi tekanan dari segala arah gitu. Nah, bedanya kalau misalnya arah angin itu menghantam pada suatu bukaan tertentu gitu ya, bisa jendela, bisa pintu atau apa saja, memang mungkin ada perancang bangunan yang sengaja membuat misalnya arsitektural yang di situ pengen ada bukaan gitu. Jadi bisa kalau ada angin lewat situ akan membuat distribusi positive internal pressure. Jadi di dalam itu dia seperti terangkat gitu ya. Angin itu akan mendorong ke segala arah ke arah luar. Jadi dia disebut sebagai positive internal pressure. Nah, untuk hal-hal seperti ini nanti juga Anda coba perhatikan di dalam praktik Anda merancang gitu ya. Karena koefisien tekanan anginnya juga akan lain. Kalau yang kanan ini ada nanti koefisiennya positif. Oke, kemudian itu untuk angin tadi sudah ada gambaran sedikit gitu ya. Memang saya tidak bisa menyampaikan semua yang ada di SNI gitu. Nanti silahkan dibaca-baca lagi pada saat merancang dan nanti juga akan didampingi oleh asisten gitu ya. Oke, kemudian kembali lagi ke beban hujan gitu ya. Nah, kenapa beban hujan ini penting gitu ya? Anda bisa membayangkan misalnya kalau Anda punya sudut atap 30 derajat gitu misalnya. 30 derajat. Terus Anda bisa bandingkan dengan yang 40 derajat atau 45 gitu ya. Bolehlah 45 derajat biar perbedaannya ekstrim. Mungkin Anda bisa bayangkan kalau sama-sama ada air hujan jatuh gitu ya di sini gitu. Kira-kira yang akan bertahan lebih lama yang mana gitu ya? Pasti yang ada di atap yang lebih landai gitu kan. Ya, misalnya di sini ini W45 itu adalah berat air hujan di sudut 45 derajat atau berat air hujan di 30 derajat. Pasti berat air hujan di 45 derajat itu lebih kecil daripada yang 30 derajat. Karena kalau semakin miringnya semakin tinggi itu air itu akan lebih cepat lari gitu ya. Nah,
Rumusnya juga gampang. Berat air hujan itu berapa? 40 dikurangi 0,4 dikalikan alfa. Dengan alfa itu adalah sudut atap. Jadi misalnya 35 ya dia akan dapat 12 kg per meter persegi. Nah itu beratnya. Kalau beban hujan gimana? Beban hujan itu ya tinggal W hujan atau berat air hujan dikalikan dengan L. Nah ini lagi-lagi sama gitu ya metode menghitungnya. Misalnya Anda punya ini, L-nya mana ya? L-nya yang tadi, setengahnya tadi. Setengah, misalnya ini adalah A, ini B, ini C gitu ya. Nah L-nya itu adalah setengahnya. Setengah ya B ke A, setengah B ke C. Atau sama saja dengan jarak A ke B, B ke C. Gini itu untuk beban hujan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita, Oh iya Bu, tadi ya, yang beban angin itu nggak dipengaruhi sama kemiringan apa Bu? beban angin dipengaruhi sama kemiringan, Dek. Jadi, kalau beban angin sama saja tadi. Kan beban angin tadi kan tegak lurus kan? Tegak lurus. Iya. Ya, tapi nanti pada saat Anda inputkan di dalam etaps Anda kan nanti Anda harus transformasikan ke arah misalnya ini W1, ini W2, W3. Anda nanti harus transformasikan W1 Y, W1 X gitu kan. Nah, kan ini ada sudut kalau ini sudutnya sama ini, Dek. Kan dia selalu tegak lurus kalau angin. Kalau angin selalu tegak lurus gitu ya sama ininya. Tapi kalau atapnya lain ya tentu saja dia akan lain nanti transformasi ke apa namanya komponen arah X dan komponen arah Y kan yang dipengaruhi yang mempengaruhi kan hanya ini kan hanya alfa. Pasti kalau dia landai dengan yang ini pasti akan lain. Anda mungkin bisa bayangkan gitu ya. Ya ini kan Iya. alfanya yang ini ya. Apa namanya komponennya lain gitu ya, komponennya beda dipengaruhi oleh sudut juga, tapi arahnya dia selalu tegak lurus gitu ya, arahnya memang selalu tegak lurus, tapi nilainya beda-beda tergantung apa namanya sudutnya. Oke, ada lagi mungkin? Oh sorry, kalau ada pertanyaan silahkan, nanti saya coba juga tampilkan contoh hitungannya gitu ya di akhir. Ini baru overview biar nanti Anda nggak kaget gitu ya, karena yang Anda harus kerjakan pertama kali itu adalah pembebanan gitu. Kalau tadi sudah beban mati, beban hidup, angin, hujan gitu ya. Kemudian, nah yang ini yang terakhir adalah beban gempa. Anda sudah dapat teknik gempa atau baru ambil? Semester ini Bu. Oh semester ini, bareng berarti ya? Ya nggak Iya. apa, mungkin karena baru mulai juga, jadi saya juga tidak akan detail-detail jelaskannya gitu ya. Nanti biar langsung praktek sambil dijelaskan, biar apa namanya nggak bentrok juga sama yang ngajar teknik gempa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini hanya overview saja, hanya singkat saja gitu ya. Kenapa kita perlu mendesain beban gempa di apa namanya di struktur kita gitu? Karena ya Indonesia ini ada di Ring of Fire, pasti sudah sangat paham berkali-kali gempa yang merusak juga banyak gitu ya. Merusak juga banyak. Terus apalagi Anda kan mendesain 11 lantai. Pasti kalau ada goyangan gempa kecil saja itu efeknya akan besar gitu karena semakin tinggi bangunan maka nanti efek atau perkalian efeknya itu akan semakin besar gitu. Nah, karena itu, sorry, nah, hilang ya ininya ya, apa namanya, screen-nya. Saya coba share lagi. Oke, sorry karena kesalahan teknis. Nah,
Nah, oke. Itu tadi alasan kenapa kita perlu menghitung beban gempa. Nah, di sini saya akan coba mungkin kenalkan gitu ya, ada 2 macam, garis besar atau 2 macam kategori, analisis beban gempa. Yang pertama adalah beban statik ekivalen. Mungkin Anda sudah mengingat sangat paham apa artinya statik ya, statik yang tetap gitu ya. Itu definisinya adalah beban gempa pada struktur dianggap sebagai beban statik horizontal yang diperoleh dengan hanya memperhitungkan respon ragam getar yang pertama. Jadi, nah misalnya Anda punya portal, kemudian kalau ragam getar yang pertama itu Anda misalkan beban gempanya itu kan statik horizontal, misalnya seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau struktur Anda didorong seperti itu, pasti dia akan berdefleksi gitu kan, akan seperti ini gitu kan. Nah, Anda nanti bisa tahu ini berapa defleksi maksimumnya gitu. Itu yang disebut sebagai beban statik ekivalen. Kemudian respon ragam getar. Respon ragam getar itu kalau misalnya ada gempa, ada gaya gempa, struktur itu ada macam-macam gitu loh ragamnya. Kalau ragam yang paling ekstrim ya seperti ini, kalau didorong dia akan membentuk suatu bentuk seperti ini. Ini adalah ragam getar yang pertama atau shape mode. Ada juga nanti macam-macam, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang macam-macam. Itu nanti di teknik gempa akan dipelajari. Tapi untuk analisis beban statik ekivalen yang diambil hanya yang ekstrim saja gitu. Itu yang penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua analisis dinamik gitu. Namanya juga dinamik gitu ya. Pasti apa namanya lebih rumit dan kuncinya adalah dia memperhitungkan pengaruh dinamik gerakan tanah. Gerakan tanah akibat gempa itu dia akan diperhitungkan. Nah, kalau analisis dinamik itu ada 2 juga. Ada namanya ragam respon spektrum. Itu apa namanya merupakan respon yang didapat dari beberapa superposisi masing-masing ragam getar gitu ya. Wah, ini agak susah dijelaskan, tapi at least Anda sudah pernah dengar dulu untuk hari ini. Kemudian yang kedua adalah analisis riwayat waktu. Nah, ini penting gitu ya. Kalau analisis riwayat waktu, mungkin dari namanya, itu analisis dinamik di mana struktur diberikan suatu catatan rekaman gempa yang sudah pernah terjadi. Jadi misalnya yang sangat terkenal itu El Centro gitu misalnya. Gempa El Centro atau kalau di Jepang ya gempa Kobe gitu ya. Nah, itu rekaman gempa, besarnya rekaman gempa yang waktu itu terjadi itu diaplikasikan di dalam struktur Anda melalui program gitu, bisa SAP, bisa ETABS gitu ya. Nah, nanti setelah itu akan didapatkan respon struktur Anda seperti apa, apakah kuat ataukah roboh ataukah seperti apa gitu. Nah, kalau Anda memang punya target untuk aman dari gempa yang besarnya seperti itu, ya berarti Anda harus cek lagi nanti apa namanya sistem strukturnya, materialnya, kemudian dimensinya gitu ya. Itu harus dicek lagi. Mungkin itu untuk apa namanya overview gempa ini ya untuk yang apa namanya beban gempa. Jadi saya summary-kan lagi tadi ada yang harus Anda perhatikan adalah beban mati, beban hidup, angin, hujan, kemudian gempa gitu ya. Itu semua nanti harus Anda hitung. Mungkin itu yang dari slide saya. Sebelum nanti saya tunjukkan ke Anda contoh hitungan apa namanya dalam praktikum ini ya, bagaimana contohnya menghitung apa namanya menghitung pembebanan yang ada di dalam tugas Anda. Biar sekalian Anda punya gambaran gitu ya, karena kalau tidak salah minggu ini hari Sabtu nanti tugasnya akan di launching. Oke, sambil nunggu delay.
kita coba tampilkan gitu ya, biar Anda punya gambaran. Nah, oke, mungkin nanti Anda kalau mengerjakan praktikumnya, nanti Anda akan seolah-olah itu sebagai konsultan perencana gitu, konsultan perencana yang akan membangun gedung 11 lantai gitu. Nanti Anda bebas mau memberi nama apa, konsultan Anda PT apa gitu ya. Contohnya di sini kakak kelas Anda pakai Aji Karya, karena dia akan membangun sebuah kampus gitu namanya Universitas Karya Abadi. Nah, ini lokasinya. Kemudian fungsinya kampus, luasnya sekian, jumlah lantainya 11 gitu ya. Kemudian ini adalah spesifikasi bahan, spesifikasi profil bajanya mutu berapa, kemudian betonnya berapa, tulangannya berapa gitu ya. Kemudian, nah, pembebanan yang harus Anda hitung apa saja gitu ya. Sama lah seperti kira-kira seperti yang tadi saya sampaikan, ada beban mati, beban hidup, beban angin, kemudian gempa gitu ya. Itu kemudian ada beberapa standar SNI yang digunakan gitu ya. Mungkin untuk yang pembebanan sudah saya sampaikan yang 89 dengan yang 2013 itu. Oke, kemudian nah sistem struktur nanti tergantung sistemnya apa, sistem rangka pemikul momen biasa atau yang lain nanti mengikuti. Kemudian nah kita masuk ke bab 2. Di sini ada pembebanan. Jadi di sana sudah ada beberapa cara menghitung di sini dan contoh hitungannya sudah ada. Nah, yang pertama yang tidak kalah penting seperti yang tadi saya pertama sampaikan adalah pembebanan struktur atap gitu ya. Atap tadi ada beban penutup atap, ada beban plafon gitu ya. Nah, di dalam tugasnya kelompok ini dia menggunakan kemiringan 30 derajat gitu ya. Kemudian penutup atapnya dia seng 10 kg per meter persegi. Kemudian, nah kuda-kudanya kebetulan dia dipilihkan yang ini gitu ya, yang tipe ini. Jadi mungkin nanti asisten akan membuat beberapa tipe, dan nanti Anda akan dipilihkan yang mana gitu ya. Ini kemudian mulai ke perhitungan beban mati. Beban matinya, nah ini beban penutup atap sama seperti yang tadi saya infokan. Jadi nanti Anda menghitung beban penutup atap itu ditransformasi ke arah X dan arah Y. Jadi yang dimasukkan di dalam etaps Anda itu yang arah X dengan arah Y. Jadi memang kerjanya double gitu ya jadinya. Ini nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah di sini ada, di situ ada P itu apa? P itu adalah beratnya dikalikan L-nya. L kan setengah L1 ditambah setengah L2 ya, sama aja dengan L gitu kan. Kemudian ada PV, jadi berat penutup atap ditransformasi ke arah vertikal, P cos alfa, dan PH itu P sin alfa. Seperti itu. Kemudian ini hanya hitungan-hitungannya saja gitu ya. Hitungan-hitungan saja. Sama, ini masih sama. Nah, terus nanti Anda dalam laporan Anda tabulasikan di dalam sebuah tabel gitu ya, berapa saja bebannya itu biar mudah dicek kalau salah. Kemudian ya ini contoh perhitungan beban plafon gitu ya, ini sama saja. Kalau tadi gambar saya kan vertikal, ini hanya dibalik saja, tapi prinsipnya adalah sama gitu. Ini beban plafon, jadi plafon itu akan ditransfer ke menjadi beban titik gitu ya, beban titik yang akan dijadikan beban di kuda-kuda gitu. Ini beratnya 11 gitu, 11 kg per meter persegi. Nah, ini sudah. Kemudian, nah
Beban mati atap tadi sudah, kemudian beban hidup. Nah, beban hidupnya sama. 100 kg per meter. Tadi sudah saya sampaikan untuk untuk orang itu 100 kg per meter persegi. Sama semua ditransformasi ke arah vertikal dan horizontal. Itu sama, saya rasa ini sama saja, hanya hitungannya. Nanti kalau Anda memang berminat ya kita kasihkan filenya, nggak masalah. Oke, tadi sudah beban hidupnya, kemudian beban hujan. Beban hujan tadi rumusnya gampang banget, 40 dikurangi 0,8 alfa. Alfanya adalah sudut atap, gitu ya. Itu kemudian ini sama, apalagi. Jadi mostly apa yang saya paparkan hari ini itu yang memang akan Anda hitung nantinya gitu ya. Nah, ini ada beban hujan ya. Beban hujan kalau atapnya itu dak beton gitu ya. Kalau atapnya dak beton Anda bisa mengasumsikan W-nya itu 1000 kg per meter kubik gitu. Kemudian, nah beban angin ini agak banyak gitu ya hitungannya beban angin. Beban angin di atap atau di kuda-kuda. Jadi masangnya nanti di kuda-kuda. Dia nanti ada angin desak, ada angin hisap gitu. Desak itu yang datang, kalau hisap itu yang keluar gitu ya. Itu kemudian sama juga nanti pokoknya semua beban yang ada di atap harus ditransformasikan ke arah X dan arah Y gitu. Nah, besarnya berapa? Tadi kan sudah beban angin ya P sama dengan V kuadrat dibagi 16. Di sini contohnya 30, hasilnya 56,25. Kemudian ada koefisien desak, ini tinggal ngikutin aja rumusnya ada di SNI gitu ya. Koefisien desak itu 0,02 alfa dikurangi 0,4. Itu saya rasa ini hanya contoh saja. Tinggal ngikutin, ini sudah pokoknya semua angkanya nanti Anda tabulasikan di dalam tabel biar mudah. Itu kemudian tadi ada koefisien desak, juga ada koefisien hisap gitu ya. Koefisien hisap itu 0,4, kalau yang tadi 0,02 dikali alfa. Yang tadi sorry. 0,02 alfa min 0,4. Kalau yang hisap 0,4 langsung gitu ya. Oke. Ini 0,4 itu nanti Anda tinggal masukkan saja, semuanya mudah, saya rasa tinggal ngikutin. Dan ini saya record, nanti Anda bisa cek lagi hitungannya. Oke, kemudian pembebanan portal. Nah, pembebanan portal ini apa saja gitu ya? Ini termasuk berat elemennya. Portal itu kan ada balok, ada kolom gitu ya. Beratnya itu, kemudian finishingnya, mesin-mesin dan sebagainya gitu ya. Ada berat dinding, tie beam dan segala macam, tangga, balok dan segala macam. Itu nanti Anda bisa hitung. Nah, sebagai cross check nanti Anda juga bisa menghitung berat beban mati ini di dalam SAP Anda gitu ya. Nanti kalau Anda sudah masukkan berat jenisnya, kemudian kualitas betonnya, nanti si etap ini akan bisa menghitung sendiri dan Anda nanti tinggal ngecek apakah sudah benar atau belum. Oke, itu kemudian ini plat lantai sama ya, ini berat plat lantai ya, berapa tebalnya dikalikan keramiknya, plafonnya dan segala macam. Kemudian ada tangga itu ada beratnya sekian, volumenya dikalikan tebal gitu ya, dikalikan ya itu. Gini itu, kemudian nanti Anda bisa cek sendiri pada saat mengerjakan gitu ya. Oke, kemudian beban hidup.
beban hidup di portal itu nanti Anda akan letakkan di lantainya ya. Kalau misalnya untuk ruang kuliah itu 250, kalau untuk tangga itu 300, kalau untuk laboratorium itu 400, gitu, 400 kg per meter persegi. Kemudian beban angin untuk portal gitu ya, beban angin untuk portal, ada kecepatannya, ada faktor arah anginnya, ada exposure. Nah, exposure itu yang tadi ada gambar, misalnya ada gedung tinggi itu exposure A, kalau di pantai exposure D. Nah, ini nanti Anda di mana lokasinya itu tergantung soalnya. Kemudian ada mengenai efek topografi, itu juga nanti dicek lagi di SNI. Kemudian efek tiupan angin gitu ya. Ini tinggal ngikutin semua rumusnya, tinggal ngitung aja. Itu kemudian apalagi yang harus disampaikan, saya rasa itu sudah. Kemudian ini masih beban angin. Beban angin semua. Ini contoh hitungan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan gitu ya sambil nah, kemudian beban gempa ya. Tadi kan saya berikan ilustrasi gambaran gitu ya. Kalau di beban gempa ada statik ekivalen, ada dinamik gitu ya. Nah, untuk yang besok kita pakai dinamik gitu ya, bisa ngecek pakai at least itu yang ragam respons spektrum, bisa juga dengan riwayat waktu. Nanti teknisnya seperti apa itu sekarang asistennya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan persiapannya. Kalau bisa minggu ini ya, karena saya minta minggu ini kalau bisa sudah diberikan, biar Anda kalau kuliah itu ada gambarannya gitu. Dan Anda ada misalnya sudah nemu masalah, gitu, terus kita bisa diskusi di perkuliahan kan lebih enak gitu. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Kemudian jangan lupa mengisi presensi di My Class biar otomatis tercatat di sana. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 20-25 menit gitu. Kalau nggak ada ya saya cukupkan, kalau ada masih saya tunggu pertanyaannya. Sudah presensi semua atau ada yang bermasalah dengan presensi yang datang di kuliah ini? Udah, Bu. Ada atau nggak ada? Nggak ada? Ada, Bu. Ada. Apa ya? Masalahnya apa masalahnya? Belum di-enroll juga bersama kampus. Kalau belum ke enroll itu kenapa ya? Tadi juga ada beberapa yang belum. Itu kenapa ya? Kurang tahu, Bu. Ke-skip atau kenapa? Nggak ini, Bu. Nggak ada katanya. Kosong doang katanya. Oh, mungkin nanti bisa di ini ya. Yang bermasalah siapa aja, Dek? Nanti saya coba catat dulu gitu ya. Nanti kalau sudah betul baru di Bu boleh minta data contoh hitungan yang barusan, boleh nanti saya kasih. Siapa aja yang bermasalah? Bisa dituliskan di chat aja deh yang bermasalah. Biar nanti saya coba catat dulu. Ini tadi yang kelas nanti saya berikan filenya. Tadi itu yang bermasalah kelas A tadi juga bermasalah. Ada yang bermasalah? Aulia. Oke.
kelas B. Kalau yang nomor 2, Bukan Bu, itu NIM saya Bu. Tadi salah ketik. oh, oke, Aulia Rahman ya. Oke, ada lagi yang bermasalah? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu, nanti saya share filenya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, pokoknya stay healthy ya, pokoknya stay healthy, stay happy pokoknya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu. Nggak apa-apa. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.